Kebenaran Arya keempat. Apakah kebenaran Arya mengenai jalan menuju berakhirnya penderitaan? Kebenaran Arya ini adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar dan konsentrasi benar. Inilah jalan mulia menuju berakhirnya penderitaan, demikianlah pandangan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kebenaran Arya ini harus ditembus dengan mengkultivasi jalan tersebut. Kebenaran Arya ini telah ditembus dengan mengkultivasi jalan, demikianlah pandangan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Samyutta Nikaya LVI, 11. Kebenaran Arya keempat, seperti tiga lainnya, memiliki tiga aspek. Aspek pertama adalah, ada jalan berunsur 8, Attangika Magga, jalan keluar dari penderitaan. Jalan ini disebut juga Arya Magga, jalan Arya atau mulia. Aspek kedua adalah, jalan ini harus dikembangkan. Pengetahuan kebijaksanaan final menuju ke kearahatan adalah, jalan ini telah sepenuhnya dikembangkan. Jalan berunsur 8 diuraikan secara berurutan, diawali dengan pengertian benar atau sempurna, samaditi, berlanjut ke niat atau aspirasi benar atau sempurna, sama sankapa. Kedua elemen jalan ini dikelompokkan dalam kebijaksanaan, pana. Pana mengalir ke komitmen moral, sila, yang mencakup ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar, juga disebut dengan ucapan sempurna, sama vaca, perbuatan sempurna, sama kamanta, dan penghidupan sempurna, sama ajiva. Kemudian dari sila secara alamiah mengalir, usaha benar, sama vayama, perhatian penuh benar, sama sati, dan konsentrasi benar, sama samadhi. Ketiga elemen terakhir ini memberikan keseimbangan emosional. Ketiganya adalah mengenai hati, sang hati yang terbebaskan dari keberpusatan diri dan keegoisan. Dengan adanya usaha benar, perhatian penuh benar dan konsentrasi benar, hati menjadi murni, bebas dari noda dan kotoran. Ketika hati murni, pikiran damai. Kebijaksanaan, pana, atau pengertian benar dan niat benar, timbul dari hati yang murni. Dengan demikian kita kembali lagi ke awal. Berikut adalah elemen-elemen dari jalan berunsur 8 yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Kebijaksanaan, pana. Pengertian benar, samaditi. Niat benar, sama sankapa. 2. Moralitas, sila. Ucapan benar, sama vaca. Perbuatan benar, sama kamanta. Penghidupan benar, sama ajiva. 3. Konsentrasi, samadhi. Usaha benar, sama vayama. Perhatian penuh benar, sama sati. Konsentrasi benar, sama samadhi. Hanya karena kedelapan elemen ini diuraikan secara berurutan bukan berarti bahwa kejadiannya juga runtut demikian. Kedelapan elemen ini terjadi bersamaan. Kita mungkin dapat membicarakan jalan berunsur 8 dan berkata, pertama-tama Anda harus memiliki pengertian benar, kemudian aspirasi benar, kemudian. Tetapi sebenarnya, dengan diuraikan demikian, kita diajari untuk merefleksikan pentingnya bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan lakukan dalam hidup. Pengertian benar. Elemen pertama dari jalan berunsur 8 adalah pengertian benar yang terbit dari insight ke dalam ketiga butir kebenaran Arya sebelumnya. Apabila Anda memiliki pengetahuan kebijaksanaan itu, maka akan ada pengertian sempurna tentang Dhamma, pengertian bahwa semua yang berawal akan berakhir. Sesederhana itu. Anda tidak harus menghabiskan banyak waktu buat membaca, semua yang berawal akan berakhir, tetapi memang dibutuhkan waktu cukup banyak bagi sebagian besar dari kita agar mampu memahami kata-kata itu secara mendalam dan tidak sekedar secara intelektual belaka. Insight adalah benar-benar pengetahuan inti, bukan hanya dari gagasan-gagasan. Ini bukan lagi, saya pikir saya tahu, atau oh ya, semuanya kelihatan masuk akal. Saya setuju, saya suka pemikiran itu. Pengetahuan macam itu masih cuma berasal dari otak sedangkan pengetahuan kebijaksanaan adalah sesuatu yang lebih mendalam. Pengetahuan ini benar-benar diketahui dan keraguan tidak lagi menjadi masalah. Pemahaman yang mendalam ini datang dari ke-9 insight sebelumnya. Jadi ada urutan yang sampai ke pengertian benar mengenai segala sesuatu sebagaimana adanya, yaitu, semua yang berawal bakal berakhir dan bukan diri. Dengan pengertian benar, Anda telah melepas semua ilusi. Mengenai diri yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang fana. Badan tetaplah ada dan demikian juga perasaan dan pikiran, tetapi semuanya hanya sebagaimana adanya, tidak ada lagi kepercayaan bahwa Anda adalah badan Anda atau perasaan Anda atau pikiran Anda. Penekanannya adalah pada, segala sesuatu itu ialah sebagaimana adanya. Kita tidak berusaha mengatakan bahwa segala sesuatu bukanlah apa-apa atau segala sesuatu bukan sebagaimana adanya. Segala sesuatu adalah sebagaimana adanya dan tidak lebih. Tetapi tatkala kita diselimuti kebodohan batin, ignorant, tidak memahami kebenaran ini, kita cenderung berpikir bahwa segala sesuatu itu tampak lebih dari sekedar apa adanya. Kita mempercayai pelbagai macam hal dan menciptakan semua ragam masalah di sekitar kondisi yang kita alami. Begitu banyak kepedihan dan keputusasaan manusia disebabkan oleh imbuhan embel-embel yang diakibatkan kekelirutahuan sesaat. Sungguh sangat mengenaskan bahwa ternyata kesengsaraan, kesedihan dan keputusasaan umat manusia itu disebabkan oleh hayalan, keputusasaan ialah sia-sia tanpa arti. Manakala Anda mampu melihatnya, maka Anda mulai merasakan welas asih yang tiada batas terhadap semua makhluk. Bagaimana Anda bisa membenci atau menggerutui atau mengutuk orang yang terikat oleh kekelirutahuan? Semua orang dipengaruhi oleh pandangan salahnya untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Asteris. Kala kita bermeditasi, kita mengalami kedamaian, sedikit ketenangan di mana pikiran melambat.
Ketika dengan pikiran tenang kita menatap sesuatu seperti misalnya bunga, kita melihatnya sebagaimana adanya. Ketika tidak ada penggenggaman, grasping, tiada pamrih yang dicari atau disingkirkan, maka apa yang kita lihat, dengar atau alami melalui indria adalah indah, benar-benar indah. Kita tak lagi mengkritiknya, membanding-bandingkannya, atau berusaha memilikinya. Kita mendapat keasyikan serta kegembiraan dalam keindahan di sekeliling kita karena tiada lagi yang perlu diperbuat darinya. Semuanya persis sebagaimana adanya. Kecantikan mengingatkan kita pada kemurnian, kebenaran, kenyataan dan keindahan mutlak. Kita jangan melihatnya sebagai umpan buat mengecoh kita, bunga ini ada di sini cuma buat menggait saya sehingga saya akan dikecoh olehnya, itu adalah sikap dari si penggerutu meditator bangkotan. Manakala kita memandang lawan jenis dengan hati yang murni, kita menghargai kecantikannya tanpa nafsu keinginan untuk menyentuh atau memiliki. Kita dapat gembira dalam kecantikan orang lain, baik pria ataupun wanita, ketika tidak ada pamrih pribadi atau nafsu. Ada kejujuran, segala sesuatu sebagaimana adanya. Inilah yang dimaksud dengan kebebasan atau dalam Pali, vimutti. Kita terbebaskan dari ikatan yang membias dan mengkorup keindahan di sekeliling kita, seperti tubuh yang kita miliki. Namun, pikiran kita bisa menjadi begitu terkorupsi, dan negatif dan tertekan dan terobsesi sehingga kita tak lagi melihat benda-benda sebagaimana adanya. Ketika kita tidak memiliki pengertian benar, kita, secara salah, melihat segala sesuatunya melalui bias cadar atau tapis yang kian tebal. Pengertian benar harus dikembangkan melalui refleksi, dengan menggunakan ajaran Sang Buddha. Dhammacakkappavattana Sutta sebenarnya merupakan ajaran yang menarik untuk direnungkan dan digunakan sebagai acuan berefleksi. Kita juga dapat menggunakan sutta lain dari Tipitaka, misalnya yang membahas Paticcasamuppada, kemunculan saling bergantungan. Ini adalah ajaran yang sangat hebat untuk direnungkan. Kalau Anda dapat mengkontemplasikan ajaran semacam ini, Anda dapat melihat dengan jelas perbedaan antara segala sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan Dhamma, dan titik di mana kita cenderung mulai mengarang-ngarang membias dari sesuatu yang sebagaimana adanya. Oleh karena itu kita perlu memantapkan kewaspadaan penuh pada segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketika ada pengetahuan mengenai 4 kebenaran Arya, maka ada Dhamma. Dengan pengertian benar, semuanya terlihat. Sebagai Dhamma, contoh, kita sekarang duduk di sini. Ini adalah Dhamma, kita tidak memikirkan tubuh dan pikiran ini sebagai kepribadian dengan segala pandangannya dan pendapatnya dan semua pikiran terkondisinya dan reaksinya yang kita kumpulkan akibat kebodohan batin. Kita merefleksi keadaan saat ini sebagai inilah sebagaimana adanya. Ini adalah Dhamma, kita menumbuhkan dalam pikiran, pemahaman bahwa bentukan tubuh ini hanyalah Dhamma. Ini bukan diri, bukan pribadi. Kemudian kita juga melihat sensitifnya bentukan tubuh ini sebagai Dhamma daripada menganggapnya sebagai diri pribadi, saya sensitif, atau saya tidak sensitif, Anda tidak sensitif terhadap saya. Siapakah yang paling sensitif? Titik. Mengapa kita merasakan rasa sakit? Mengapa Tuhan menciptakan rasa sakit? Mengapa Dia tidak hanya menciptakan rasa senang saja? Mengapa ada begitu banyak kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup? Ini tidak adil. Orang mati dan kita harus terpisah dengan orang yang kita cintai, kesedihan ini sungguh mengerikan, tiada Dhamma dalam racauan itu bukan? Semuanya hanya keakuan, betapa malangnya aku. Aku tidak suka ini, aku tidak suka itu begitu. Aku mau rasa aman, kebahagiaan, kesenangan dan semua yang terbaik. Sungguh tidak adil bahwa orang tua aku bukan arahat ketika aku lahir. Sungguh tidak adil bahwa mereka tidak pernah memilih arahat sebagai Perdana Menteri Inggris. Bila semuanya adil, mereka akan memilih arahat sebagai Perdana Menteri. Saya mencoba menunjukkan bahwa perasaan ini tidak benar, itu tidak adil, tidak masuk akal untuk menunjukkan bahwa kita mengharapkan Tuhan untuk menciptakan semuanya demi kita dan membuat kita terus bahagia dan aman. Inilah yang biasanya dipikirkan orang walaupun mereka tidak berkata demikian. Tetapi ketika kita merefleksi, kita melihat inilah apa adanya. Sakit adalah demikian dan seperti inilah rasanya kesenangan. Kesadaran adalah seperti ini. Kita merasakan, kita bernafas, kita dapat menginginkan. Ketika kita merefleksi, kita merenungkan kemanusiaan kita sendiri sebagaimana adanya. Kita tidak lagi membawanya ke tingkat pribadi atau menyalahkan siapapun karena segalanya tidak persis yang kita suka atau mau. Semua sebagaimana adanya dan kita sebagaimana adanya. Anda mungkin bertanya mengapa ya kita semua kok tidak bisa persis sama saja, dengan kemarahan yang sama, keserakahan yang sama dan ketidaktahuan yang sama, tanpa semua variasi dan kombinasi. Walaupun Anda dapat melacak pengalaman manusia sampai ke hal-hal mendasar, setiap orang memiliki kama masing-masing yang harus dihadapi, obsesi dan kecenderungan kita yang 83 selalu berbeda dalam kualitas dan kuantitas dengan orang lain. Mengapa kita semua tidak bisa sama persis, memiliki barang-barang yang sama dan wajah yang sama, satu makhluk hermafrodit? Dalam dunia seperti itu, tidak ada ketidakadilan, tidak ada perbedaan, semuanya benar-benar sempurna dan tidak ada kemungkinan ketidaksetaraan. Namun ketika kita mengenali Dhamma, kita melihat bahwa dalam alam terkondisi, tidak ada dua hal yang identik. Semuanya memiliki perbedaan, variabel yang tak terbatas, terus berubah, dan semakin kita berusaha membuat kondisi sesuai dengan keinginan kita, maka kita semakin frustasi. Kita berusaha untuk saling menciptakan satu sama lain dan masyarakat yang sesuai dengan ide kita tentang bagaimana sesuatu seharusnya, tetapi kita pada akhirnya selalu merasa frustasi. Dengan refleksi, kita sadar bahwa inilah demikian apa adanya, inilah demikian hal-hal seharusnya, dan memang hal-hal tersebut hanya bisa demikian. Namun itu bukanlah refleksi yang fatalistik atau negatif.
Bukan sikap, inilah demikian apa adanya dan tidak ada yang bisa Anda perbuat padanya. Ini adalah respon yang positif untuk menerima aliran kehidupan apa adanya. Walaupun itu bukan apa yang Anda mau, kita dapat menerima dan belajar darinya. Asteris asteris asteris. Kita adalah makhluk yang sadar, cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Kita memiliki bahasa. Selama ribuan tahun, kita telah mengembangkan rasio, logika dan kecerdasan diskriminatif, kemampuan mengenali dan membeda-bedakan pelbagai hal secara cermat. Kita mesti memikirkan bagaimana menggunakan kapasitas-kapasitas ini sebagai alat untuk merealisasi dhamma daripada malah sebagai masalah pribadi atau kepemilikan pribadi. Orang yang mampu mengembangkan kecerdasan diskriminatifnya acap kali malah berakhir melukai diri sendiri dengannya. Mereka kadang jadi sangat kritis terhadap diri sendiri atau bahkan mulai membenci diri sendiri. Ini disebabkan alat diskriminatif kita cenderung untuk terlalu berfokus hanya pada apa-apa yang salah, negatif dengan segala hal. Karena awalnya ya memang, inilah maksudnya diskriminatif, mengenali bagaimana ini berbeda dengan itu. Lalu kemudian tatkala Anda menerapkan ini terhadap diri sendiri, apa yang pada akhirnya Anda miliki? Hanya setumpuk daftar cacat dan kesalahan yang membuat Anda tampak benar-benar tiada harapan. Ketika kita mengembangkan pengertian benar, kita menggunakan kecerdasan untuk merefleksi dan mengkontemplasikan hal-hal. Kita juga menggunakan perhatian penuh, menjadi terbuka terhadap segala hal apa adanya, the way it is. Ketika kita merenung dengan cara demikian, kita menggunakan perhatian penuh dan kebijaksanaan secara bersamaan. Jadi sekarang kita menggunakan kemampuan kita untuk mendiskriminasi 18 dengan kebijaksanaan, vija, bukan dengan kebodohan, avija. Ajaran 4 kebenaran Arya ini adalah untuk membantu Anda menggunakan kecerdasan Anda, kemampuan Anda untuk kontemplasi, merefleksi dan berpikir, dalam cara yang bijaksana dan bukannya dengan cara yang tamak, dengki atau merusak diri. Aspirasi benar. Elemen kedua dari jalan berunsur 8 adalah sama sankapa. Terkadang kata ini diterjemahkan menjadi pemikiran benar, yaitu berpikir dengan cara yang benar. Namun, sebenarnya kata ini memiliki kualitas yang dinamis, seperti niat, sikap, atau aspirasi, keinginan. Saya lebih suka menggunakan aspirasi, yang sangat bermakna dalam jalan ini, karena kita memang menginginkan. Penting untuk melihat bahwa aspirasi bukanlah nafsu keinginan. Kata Pali, tanha, berarti keinginan yang berasal dari kekelirutahuan, kebodohan batin, sedang sankapa adalah keinginan atau cita-cita yang terbit bukan dari kebodohan. Aspirasi mungkin terlihat sebagai sejenis nafsu keinginan, desire, bagi kita karena dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata desire untuk hal tersebut, baik mencita-citakan, aspiring, atau maui, wanting. Anda mungkin berpikir bahwa keinginan adalah sejenis tanha, ingin menjadi tercerahkan, bhava tanha. Tetapi sama sankapa datang dari pengertian benar yang melihat jelas. Bukan menghasrati menjadi apapun, bukan nafsu keinginan untuk menjadi orang yang tercerahkan. Dengan pengertian benar, seluruh ilusi dan cara berpikir tersebut tak lagi masuk di akal. Aspirasi adalah perasaan, niat, sikap atau pergerakan dalam diri kita. Semangat kita naik, bukan tenggelam, ini bukanlah keputusasaan. Ketika ada pengertian benar, kita menginginkan kebenaran, keindahan dan kebaikan. Samaditi dan sama sankappa, pengertian benar dan niat benar, disebut pana atau kebijaksanaan dan keduanya membentuk satu dari 3 bagian dalam jalan berunsur 8. Asteris asteris asteris. Kita dapat merenung, mengapa kita tetap saja merasa tidak puas bahkan ketika kita memiliki segala hal yang terbaik. Kita tidak sepenuhnya bahagia walaupun kita memiliki rumah yang indah, mobil, perkawinan yang sempurna, anak-anak yang cerdas dan manis dan lain-lainnya, dan tentu saja kita jelas tak puas kalau kita tidak memiliki semua itu. Kala kita tidak memilikinya, kita dapat berpikir, ya, bila saya punya yang terbaik, maka saya akan puas. Tetapi kita tidak akan puas. Bumi bukanlah tempat untuk kepuasan kita. Bumi memang semestinya bukan tempat seperti itu. Ketika kita menyadarinya, kita tidak lagi mengharapkan kepuasan dari planet bumi, kita tidak membuat tuntutan itu. Sampai kita menyadari bahwa planet ini takkan bisa memuaskan semua hasrat kita akan terus bertanya, Ibu Bumi, mengapa engkau tak dapat membuat aku puas? Kita seperti anak kecil yang menyusu pada ibu, terus berusaha menyedot sebanyak mungkin darinya dan menginginkannya terus mengasuh dan memberi makan dan membuat kita puas. Kalau kita puas, maka mestinya kita tidak akan heran dengan segala sesuatu. Namun, tetap kita tahu mengenali bahwa ada sesuatu yang lebih daripada tanah di bawah kita, ada sesuatu di atas kita yang tidak begitu kita mengerti. Kita memiliki kemampuan untuk berpikir dan mempertimbangkan kehidupan, untuk merenungkan maknanya. Bila Anda ingin mengetahui makna hidup Anda tidak dapat puas dengan kesejahteraan material, kenyamanan dan keamanan saja. Jadi kita ingin mengetahui kebenaran. Anda mungkin merasa bahwa ini adalah keinginan yang terlalu berani, memangnya siapa saya ini? Saya terlalu tua untuk mengetahui segala sesuatu. Tetapi keinginan itu ada, mengapa kita memilikinya bila itu tidak mungkin? Pertimbangkan konsep realitas tertinggi. Kebenaran tertinggi atau mutlak adalah suatu pemikiran yang sangat halus. Ide adanya Tuhan, yang tanpa kematian atau yang abadi, sebenarnya adalah suatu pemikiran yang halus. Kita ingin mengetahui realitas tertinggi. Sisi hewani dari kita tidak menginginkan, sisi ini tidak tahu apapun mengenai keinginan seperti ini. Tetapi dalam diri kita terdapat kecerdasan intuitif yang ingin mengetahui, yang selalu ada tetapi cenderung tidak kita perhatikan, tidak kita mengerti. Kita cenderung membuang atau tidak mempercayainya, terutama para materialis modern. Mereka pikir ini hanyalah hayalan dan tidak nyata.
Sedangkan saya sangat gembira ketika sadar bahwa planet ini bukanlah rumah saya yang sebenarnya. Saya sudah menduganya. Saya ingat ketika masih kecil berpikir, tempatku bukan di sini. Saya tidak pernah merasa planet bumi ini adalah tempat saya, bahkan sebelum saya menjadi biku, saya tidak pernah merasa cocok berada dalam masyarakat. Bagi sebagian orang, mungkin ini adalah cuma problem neurotik, tetapi boleh jadi ini juga sejenis intuisi yang sering dimiliki anak-anak. Ketika Anda polos tanpa dosa, pikiran Anda sangat intuitif. Pikiran seorang anak lebih intuitif dalam berhubungan dengan kekuatan misterius daripada pikiran kebanyakan orang dewasa. Dengan semakin dewasanya kita menjadi terkondisi berpikir dengan cara tertentu dan memiliki ide yang kaku mengenai apa yang real dan apa yang tidak. Seiring dengan berkembangnya ego kita, masyarakat mendiktekan apa yang nyata dan tidak, yang benar dan salah, dan kita mulai menerjemahkan dunia melalui persepsi-persepsi kaku tersebut. Satu hal yang menakjubkan mengenai anak-anak adalah mereka belum melakukan itu, mereka masih melihat dunia dengan pikiran intuitif yang belum terkondisi. Meditasi adalah sebuah cara buat meluruskan keterkondisian pikiran yang kemudian membantu kita guna melepas semua pandangan-pandangan picik dan ide-ide kaku yang kita punya. Biasanya, apa yang real menjadi tersingkir ketika apa yang tak nyata mendapatkan seluruh perhatian kita. Inilah apa yang disebut kekelirutahuan, Avijja. Kontemplasi aspirasi kemanusiaan kita menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya kerajaan hewan atau planet bumi. Bagi saya hubungan ini lebih nyata daripada pemikiran bahwa hanya inilah apa yang ada, bahwa ketika mati tubuh kita membusuk dan tiada lagi selain itu. Ketika kita merenung dan mempertimbangkan alam tempat kita hidup ini, kita melihat bahwa alam ini sangat luas, misterius dan tak terpahami oleh kita. Namun, ketika kita lebih mempercayai pikiran intuitif kita menjadi reseptif mudah menerima terhadap hal-hal yang mungkin telah terlupakan atau tidak pernah terbuka sebelumnya, kita terbuka ketika kita melepas kecenderungan reaksi-reaksi yang kaku, terkondisi. Kita bisa memiliki ide yang terpaku sebagai pribadi tertentu, personality. Sebagai pria atau wanita, sebagai orang Inggris atau Amerika. Hal semacam ini dapat menjadi sangat nyata, real, bagi kita, dan kita dapat menjadi sangat sedih atau marah karenanya. Kita bahkan dapat membunuh satu sama lain dikarenakan pandangan terkondisi yang kita pegang, percayai dan tak pernah kita pertanyakan. Tanpa aspirasi benar dan pengertian benar, tanpa panah, kita tiada pernah bisa melihat sifat yang sejatinya dari pandangan-pandangan ini. Perkataan benar, tindakan benar, penghidupan benar. Sila, aspek moral dari jalan berunsur 8, terdiri dari perkataan benar, tindakan benar dan penghidupan benar, yang berarti bertanggung jawab atas perkataan kita dan berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan dengan tubuh. Ketika saya penuh perhatian dan waspada, saya bicara sesuai dengan waktu dan tempat, dan demikian pula saya bertindak atau bekerja sesuai dengan waktu dan tempat. Kita mulai sadar bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan dan lakukan, kalau tidak kita hanya akan terus-menerus menyakiti diri sendiri. Apabila Anda melakukan atau mengatakan hal-hal yang tak baik atau keji, maka segera bakal berakibat. Dulu Anda mungkin dapat melarikan diri dengan membohongi diri, mengalihkan perhatian pada hal lain sehingga Anda tidak harus memikirkannya. Anda bisa saja untuk sementara lupa pada segala sesuatu sampai hal-hal itu datang kembali. Tetapi jika kita berlatih sila, maka segala sesuatu tampaknya kembali dengan segera. Bahkan ketika saya melebih-lebihkan, sesuatu dalam diri saya berkata, kamu seharusnya tidak melebih-lebihkan, kamu harusnya lebih berhati-hati. Saya dulunya memiliki kebiasaan melebih-lebihkan, ini merupakan bagian dari budaya barat kita, dan tampaknya normal saja 19. Tetapi ketika Anda waspada, aware, sedikit kebohongan atau gosip segera berakibat karena Anda sepenuhnya terbuka, rapuh dan sensitif. Jadi Anda berhati-hati terhadap apa yang Anda lakukan, Anda sadar bahwa penting untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan dan katakan. Dorongan untuk menolong orang adalah dhamma yang skillful, terampil. Bila Anda melihat seseorang jatuh di lantai karena pingsan, sebuah dhamma yang skillful melewati pikiran Anda, tolong orang ini, dan Anda menolongnya untuk siuman. Bila Anda melakukannya dengan pikiran kosong, tanpa pamrih, bukan karena nafsu keinginan pribadi untuk mendapatkan sesuatu, tetapi hanya karena belas kasih dan karena ini adalah hal yang benar untuk dikerjakan. Maka ini hanyalah dhamma yang terampil. Ini bukanlah kama pribadi, bukan milik Anda. Tetapi bila Anda melakukannya buat mendapatkan jasa dan mencari perhatian orang lain atau karena orang tersebut kaya dan Anda mengharapkan hadiah, maka, walaupun tindakan tersebut terampil, Anda membuat hubungan personal dengannya, dan ini cuma mempertebal rasa keakuan. Ketika kita melakukan perbuatan baik yang berasal dari perhatian penuh dan kebijaksanaan, dan bukannya kebodohan batin, maka ini adalah dhamma yang terampil tanpa kama pribadi. Pasamuan para biku, sangha, didirikan Sang Buddha sehingga pria dan wanita bisa hidup dalam kehidupan yang sempurna dan tanpa salah. Sebagai biku, Anda hidup dalam keseluruhan sistem aturan latihan yang disebut disiplin Patimokkha. Ketika Anda hidup dalam disiplin ini, walaupun tindakan atau ucapan Anda agak gegabah, paling tidak bekas kesan yang ditinggalkan tidaklah mendalam. Anda tak boleh memiliki uang sehingga Anda tak dapat pergi kemana-mana sampai diundang. Anda hidup selibat. Karena Anda hidup dari dana makanan, maka Anda pun tidak membunuh binatang. Anda bahkan tidak memetik daun atau bunga atau tindakan apapun yang mengganggu aliran alam dengan cara apapun, Anda sepenuhnya tidak berbahaya. Bahkan di Thailand, kami diharuskan untuk membawa saringan air buat menyaring makhluk hidup yang ada dalam air seperti larva nyamuk. Membunuh dengan sengaja sepenuhnya dilarang. Saya telah hidup di bawah aturan ini selama 25 tahun.
Sehingga saya tak melakukan tindakan kama yang kuat. Di bawah disiplin ini, seseorang hidup dalam cara yang benar-benar tak berbahaya dan bertanggung jawab. Mungkin bagian yang paling sulit adalah ucapan. Kebiasaan ucapan adalah yang paling sulit dihancurkan dan dilepas, tetapi kebiasaan ini bisa diperbaiki. Melalui refleksi dan kontemplasi, seseorang mulai melihat ketidaknyamanannya berbicara apapun yang konyol atau sekedar ngobrol ataupun bercakap-cakap tanpa alasan yang jelas. Bagi umat awam, penghidupan benar adalah sesuatu yang dikembangkan ketika Anda mengetahui maksud dari apa yang Anda lakukan. Anda dapat mencoba untuk menghindari dengan sengaja menyakiti makhluk lain atau mencari penghidupan dalam cara yang merusak dan tidak baik. Anda juga bisa menghindari penghidupan yang menyebabkan orang lain menjadi kecanduan pada obat atau minuman atau hal lain yang dapat membahayakan keseimbangan ekologis planet ini. Jadi ketiga ini, tindakan benar, ucapan benar dan penghidupan benar, berlanjut dari pengertian benar atau pemahaman sempurna. Kita mulai merasa bahwa kita ingin hidup dalam cara yang merupakan berkah bagi planet ini, atau paling tidak mengganggunya. Pengertian benar dan keinginan benar memiliki pengaruh yang pasti pada apa yang kita lakukan dan katakan. Jadi pana, atau kebijaksanaan, menuju pada sila, ucapan benar, tindakan benar dan penghidupan benar. Sila berhubungan dengan ucapan dan tindakan kita, dalam sila dimasukkan pula dorongan seksual atau penggunaan tubuh yang semena-mena, kita tidak memakainya untuk mencuri atau membunuh. Dengan cara ini, pana dan sila bekerja sama dalam harmoni sempurna. Usaha benar, perhatian penuh benar, konsentrasi benar. Usaha benar, perhatian penuh benar dan konsentrasi benar mengacu pada jiwa Anda, hati Anda. Ketika kita memikirkan jiwa, kita menunjuk pada pusat dada, pada hati. Jadi kita memiliki pana, kepala, sila, badan, dan samadhi, hati. Anda dapat menggunakan tubuh Anda sebagai sejenis diagram, sebagai simbol jalan berunsur 8. Ketiganya terintegrasi, bekerja sama untuk realisasi dan saling mendukung seperti sebuah tripod tumpuan kaki 3. Tidak ada yang mendominasi yang lain dan mengeksploitasi atau menyingkirkan apapun. Ketiganya bekerja sama, kebijaksanaan dari pengertian benar dan keinginan benar, kemudian moralitas, yaitu ucapan benar, tindakan benar dan penghidupan benar, dan usaha benar, perhatian penuh benar dan konsentrasi benar, pikiran yang tenang seimbang, kedamaian emosional. Kedamaian adalah ketika emosi dalam keadaan seimbang dan saling mendukung. Emosi tidak bergejolak naik ataupun turun. Ada perasaan kebahagiaan luar biasa, tentram damai, ada harmoni sempurna antara intelektual, insting dan emosi. Semuanya bersama-sama mendukung, menolong satu sama lain. Hal-hal tersebut tiada lagi berkonflik atau membawa kita ke arah ekstrim, dan karena itu kita mulai merasa kedamaian yang amat sangat dalam pikiran. Ada perasaan santai dan tanpa ketakutan yang muncul dari jalan berunsur 8, sebuah perasaan ketenang-seimbangan dan keseimbangan emosional. Kita merasa santai dan bukannya cemas, tertekan dan konflik emosional. Ada kejernihan, ada kedamaian, keheningan, pemahaman. Insight dari jalan berunsur 8 ini harus dikembangkan, inilah bhavana. Kita menggunakan kata bhavana untuk menandakan perkembangan. Aspek-aspek meditasi. Pikiran yang relektif atau keseimbangan emosional dikembangkan